Bang ya? Ya, Ya kalau rapat bang. kalau berdasarkan keterangan terdakwa bersesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum, kalau kami belum tahu persis ya kejadian materialnya. Tapi kalau mengacu kepada keterangan surat dakwaan, isi surat dakwaan itu, maka bisa diartikan ada kan begitu. Itu loh Pak. Tapi ini nggak ada eksepsi ya Bang ya dari pihak Adam ini? Kami tidak mengajukan eksepsi karena kami berpedoman kepada putusan terdahulu. Segala sesuatu yang dipikirkan itu tidak dapat dipidana. Ya, dalam kaitan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuatu yang dipikirkan seseorang tidak dapat dipidana. Kalau penerapan hukum pidana itu berdasarkan asas trust Donald's Code, tiada kesalahan tanpa pidana. Ya. Nah Bang, ini kan nanti kan sidang lanjutannya saksi ya Bang ya? Siap. Nah mungkin dari pihak pengacara terdakwa juga mungkin dalam menghadapi sidang ini tuh apa aja Bang untuk ya supaya bisa menang gitu atau kita? Kami pasti ingin menggali bagaimana sebenarnya dasar terjadinya perkara ini. Ya, apakah memang didasari ada bukti permulaan yang cukup atau bagaimana? Apakah memang ada latar belakang lain? Kami tidak tahu. Yang namanya seseorang punya kepentingan hukum yang lain, kita tidak bisa simpulkan secara dini kecuali nanti dalam pemeriksaan pokok perkara. Itu aja. Bang, tapi dari secara poin besarnya tuh apa sih Bang yang dianggap menjadi pencemaran nama baik oleh jaksa? Mungkin karena ada satu pernyataan dengan menyebutkan identitas salah satu tokoh. Itu dasarnya. Ya. Itu dasarnya. Itu loh. Bang, tapi kok kenapa baru sekarang dakwanya bang kan tetap ada? Kalau sekarang ini kenapa diajukan kembali? Iya, Bang. Ya, kita sebagai masyarakat pencari keadilan tentu bertanya-tanya apa latar belakang yang mendasari perkara ini harus dinaikkan kembali. Tetapi kami sebagai penasihat hukum terdakwa tentu akan memberikan pembelaan yang maksimum, berpedoman kepada putusan-putusan terdahulu yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang tidak dapat dipidana. Bang, ini kan kasusnya juga sempat tidak terdengar perkembangannya ya, tapi kemudian tiba-tiba masuk dalam sidang sudah mulai dakwaan. Nah sebenarnya itu surat penetapan tersangka yang diterima PH itu sejak kapan sih Bang? Nanti rekan saya, abang saya ini yang memberikan pemahaman. Ya gimana Pak Herwanto? Ya, sebenarnya waktu itu saya dampingin dia ya pada saat diperiksa sebagai tersangka. Nah cuma memang jarak dari penetapan tersangka sampai dengan sidang ini memang cukup lama juga. Nah kalau saya nih ya, saya menduga karena saya sejak awal mendampingi Adamnya. Saya sejak awal mendampingi dia persidangan sampai ternyata ini dilaporkan kembali nih di pengadilan. Saat itu saya juga mendampingi dia atas satu putusan. Nah saya menduga Adam Denny ini memang kan selama saya dampingi Adam Denny ini saya melihat bahwa terkesan Ahmad Saroni ini ya, dia sedikit agak gimana ya, agak ngeper atau agak khawatir terhadap Adam Denny. Karena kan Adam Denny ini dulu pernah diundang sama Ahmad Saroni ke Bali kan, karena Adam Denny ini dianggap mengetahui sesuatu lah, sehingga Adam Denny diundang ke Bali. Nah kemudian sekarang ini yang herannya lagi ketika Adam Denny ini detik-detik dia keluar loh nih. Ini sebenarnya detik-detik dia mau keluar dari penjara. Ya sudah mau keluar nih, dalam hitungan bulan ini dia mau keluar. Nah, entah kenapa, saya tidak tahu nih ya, saya menduga lagi nih, ternyata memang wakil kita di Komisi 3 ini luar biasa kekuatannya kan. Ternyata sudah mau mendekati pembebasan, perkaranya masuk lagi nih, sidang lagi. Apakah
khawatir terhadap Adam ini keluar, dia punya sesuatu atau dan lain sebagainya, saya nggak tahu dia. Tadi juga di dakwaan disebutkan kan, ternyata dia mau mencalonkan gubernur. Memang benar kok, Nasdem sudah menyatakan Ahmad Saroni akan dicalonkan untuk menjadi gubernur. Nah ini seharusnya keluar nih dia. Saya nggak tahu nih ada rasa khawatir apa Ahmad Saroni kalau seandainya Adam ini keluar. Nah, mungkin ada sesuatu, saya nggak tahu, itu Adam ini yang tahu. Tapi sejak kapan Bang surat penetapan tersangka dari Majas yang diterima pihak PH? Sudah lama itu, sudah ada mungkin ada setahun atau 6 bulan lah itu. Tahun 2023 berarti ya Bang? Iya, sudah lama itu. Ya intinya kita ini kan orang hukum kan, tahu lah ketika orang dijadikan tersangka, kapan di sidang itu ketahuan lah. Tapi jaraknya terlalu jauh nih. Makanya saya katakan tadi ada dugaan kita, dia menunggu seperti timingnya pas seperti apa, ya kan, ritme seperti apa. Karena saya mengikuti sekali sejak awal Adam Denny ini ke sidang, saya mengikuti sampai terakhir dia putus itu saya mengikuti, tidak ada yang tidak saya ikuti itu. Nah, kenapa Adam Denny mengatakan bahwa perkara ini ada dugaan rupanya begitu mahalnya Ahmad Saroni membayar gitu, ada dugaan dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena semenjak Adam Denny ditangkap tanggal 27 dilaporkan, tanggal 28 10 saksi diperiksa pada saat itu. Padahal sebenarnya, cobalah kita tanya nanti kalau seandainya ada saksi dari kejaksaan, dari kepolisian, tidak ada sejarahnya orang bikin laporan polisi tanggal 27, 28 harus diperiksa, tidak ada sejarahnya. Apalagi laporan di Mabes Polri, dia masuk ke bagian analis dulu, siapa yang menanganinya, apakah cyber atau tidak pidana umum, ataukah pidana khusus yang menanganinya. Ini enggak, langsung perkara itu 27 laporkan, 28 diperiksa semua. Tanggal 1 ditangkap dia. Nah, karena dia menduga nih, wah jangan-jangan saya kenapa nih kok dibeginikan? Itu wajar dong orang menganggap seperti itu, karena perkaranya kok cepet banget, ekspres banget. Beda sama sekarang nih. Sekarang perkaranya laporannya tanggal sekian, nah lama nih. Idealnya seperti itu. Nah, wajar lah kalau dia dianggap mencemarkan sekarang. Ketika orang menganggap ada dugaan apa namanya nih, ya tanda kutip ya, sekarang dilaporkan lagi pencemaran. Itu 27-nya 27 Januari tahun 2022. Dam, tahun berapa dilaporin kan? 2023. Sekarang 2024 ya? Di pelaporan yang ini kan? Enggak, yang dulu yang pertama. Yang dulu 2022. 22 ya, 27 Januari ya. 20 Januari 2022. 28 diperiksa, tanggal 1 ditangkap dia. 1 Februari ditangkap di rumah. Ditangkap 1 Februari. 1 Februari di rumah, tangkap. Kan kecilan berarti kan? Abang kalau status yang di kasus yang kedua ini, itu tadi boleh dijelasin lagi Bang, jaraknya berapa lama Bang dari mulai tersangka sampai di sidang di hari ini Bang? Kisarannya berapa lama? 1 tahun. Setahun ya? Setahun. Nah, makanya saya bilang antara setahun atau 6 bulan lah. Saya udah lupa itu. Bahkan saya sendiri udah lupa. Waktu saya dampingi dia di lapas itu saya udah lupa saking lamanya itu. Nah sekarang tiba-tiba dikasih surat mau sidang, menjelang dia mau keluar. Tapi selama setahun itu dari pihak Polri sendiri apa ada ini Bang informasi terkait perkembangan kasusnya, dikasih surat apa? Nah, selama dalam satu tahun kita pernah lihat di websitenya ternyata perkara ini katanya sudah dihentikan. Tapi sekarang diperiksa di websitenya udah hilang lagi nih, yang dihentikan itu udah hilang. Harusnya Adam bebas kapan? Harusnya bebas. PB itu kemungkinan bulan Maret atau April. Harusnya itu PB dulu. 2024. Tepat 1 Februari kemarin. Maret besok ini. Iya. Nah, hari Maret dugaan dikriminalisasi ada. Karena banyak lah ya sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan dari sejak awal sampai ke akhir itu banyak sekali. Sampai dengan tuntutan dia aja baru terjadi di Republik ini tuntutan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE 8 tahun dan dia diputus 4 tahun. Baru ceklah di mana di perkara manapun di Indonesia ini tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE itu dituntut 8 tahun juga ada. Lebih batas maksimum. Iya. Makasih ya. Thank you. kedua Bang, sampai mulai sidang lagi hari ini gimana Bang? Biasa aja sih. Kalau saya selama di penjara karena memang sudah dapat pelajaran hidup yang banyak, jadi saya pengen tahu aja nih setelah ini akan ada apa lagi. Mungkin teman-teman media bisa ngeliat nih awal sidang dulu, sidang pertama saya didampingi oleh siapa, tapi sekarang saya datang sendiri dan memang saya sengaja nih berpakaian hitam dari atas ke bawah karena kondisi berduka untuk keadilan hukum. Saya berpikir seharusnya Komisi 3 ini sebagai mengontrol hukum yang tidak baik menjadi baik, tetapi yang saya lihat faktanya adalah hukum yang tidak baik malah dibikin acak-acak lagi gitu. Jadi saya memohon lah, maksudnya saya juga mau ini loh, mendesak KPK, bukan mendesak ya, KPK tolonglah, saya ada laporan ke KPK dan KPK sudah
berbicara di depan media bahwa akan memverifikasi laporan saya. Ini sudah 1 tahun. Saya mohon KPK jangan takutlah dengan Komisi 3. Gitu loh. Karena saya punya data, makanya saya habis ini mau ada kasus ketiga, keempat, lima, saya nggak pernah takut. Karena apa yang saya lakukan benar dan datanya ada. Gitu loh. Jadi ya saya jalani hidup aja lah. Mungkin saya dapat pelajaran banyak hidup, udah jadi lebih baik lagi atau bagaimana kan. Saya nikmatin aja, nggak ada ngerasa gimana-gimana. Dan saya kemarin berpikir ketika kasus kedua ini naik, oh ya udah, berarti dia takut kalau saya keluar, gitu aja. Bang, ada apa sih tidak mungkin ada mereka kartu asli gimana bang? Ya kita tunggu aja nantilah, semoga lebih cepat lebih baik. Saya sih tetap berdoa aja karena kan ada Allah lah, saya tetap. Besok tanya ini aja, minggu depan tanya sama Mas Roni ya. Datang besok toh? Ya. Saya Anda akan saksi mengikuti proses hukum ini sampai tuntas ya? Iya, saya ikuti aja. Dan kalau hukumannya nambah nggak masalah. Mungkin saya harus belajar kehidupan lebih lama lagi di dalam penjara gitu. Malah saya tidak ada menyesal dalam penjara. Saya malah senang. Karena dulu sebelum saya penjara kan saya memang pengen nyalon wali kota Bekasi kan. Mungkin kalau saya nyalon wali kota Bekasi, saya ketangkap KPK. Tapi untung ya saya dimasukin dulu ke dalam penjara agar saya menjadi ketika keluar nanti lebih baik lagi gitu. Dan memang kehidupan di penjara sangat baik lah untuk merubah diri gitu. Bang, ini kan ada jarak waktu yang cukup jauh ya dari status tersangka sampai di sidang hari ini. Tadi katanya sampai 1 tahun. Nah itu dari Bang Denny sendiri melihatnya itu gimana Bang? Apakah memang ada motif-motif tertentu dari naiknya status ini sampai ke sidang? Karena kalau itu sih udah nggak heran ya, karena kan Komisi 3 DPR RI ini sebagai pengontrol. Jadi ya mungkin dia menggunakan abuse of power-nya, abuse of money-nya kepada saya. Silakan saja. Karena begini prinsip saya. Kalau memang saya ini apa yang saya buktikan ini tidak benar, hoax, kenapa sih saya harus dikasihin lagi gitu? Biasa aja kali. Ibarat kata, ya kalau nggak salah, ya udah. Sekarang kan ngapain? Ini saya mau pulang loh harusnya. Saya udah ngurus PB. Tiba-tiba naik P21. Oh ya udah. Berarti tandanya apa? Saya tidak dibolehkan dulu. Saya juga mengucapin nih, maksudnya ini kan lagi pilpres nih. Saya mengucapin lah selamat kepada Bapak Prabowo karena dari 2019 saya suka dengan karakter beliau, yang paling utama adalah ikhlas, sabar, dan tulus. Itu yang saya ambil dari dia, dan saya juga sangat senang beliau memenangkan lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan yang pasti untuk kasus ini saya jalani happy aja, makanya kan tadi kita coba agak ada sedikit candaan lah, nggak usah tegang-tegang aja gitu. Mungkin ada harapan bang kalau misalnya Prabowo jadi presiden, kasus ada yang dibongkar mungkin? Harapannya ya semoga, kalau saya sih berharapnya satu aja, hukum itu harus lebih baik, dan pengontrol hukum itu harus menjadikan hukum yang tidak baik jadi lebih baik. Jangan yang udah tidak baik dibikin tidak baik, mengandalkan abuse of power. Tapi udah berapa lama sih kenal sama Saroni? Kenal sama Saroni itu baru durasi belum ada 1 tahun gitu ya. Mungkin dia merasa Tapi udah lama nggak kenal. ya gitulah, berasa Kan pernah jalan-jalan ke Bali. udah pernah Benar bang, jalan-jalan kembali itu? jalan-jalan, fotonya ada, foto saya di Bali ada. Sohib dong. Sohib, dan memang Sohib. ya awalnya sohib tapi tiba-tiba ya udah silakan gitu loh. Karena kan yang saya lihat tempo di kasus awal, ketika saya merendah membuat video permintaan maaf, kok dia meninggi jangan saya. Tapi ketika saya naik di persidangan, dia merendah. Bahkan kita sampai dihadang untuk wawancara, sampai keributan. Itu kan tanda ya Pak, mencoba membungkam. Apa sih yang ditakutin gitu loh. Sekali lagi yang saya bilang, kalau emang nggak ada kesalahan, biasa aja. Saya bebas, ya udah bebasin aja. Kenapa harus kasus lagi? Ini mau kasus ketiga lagi, silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ada Allah. Suatu saat juga karma akan datang. Bahkan salah satu yang juga menjadi dasar dari kasus ini kan soal pernyataan abang yang Saroni terima 30 miliar gitu ya Bang ya. Nah itu kan angka yang cukup besar dan memang kan tudingan yang serius gitu Bang. Tapi memang dasarnya buktinya sudah dikantongi gitu Bang. Kalau saya bilang ada, tapi ketika BAP saya bilang tidak ada. Karena apa? Penyidik ingin mengambil data tersebut dan saya tidak mau. Karena saya kehilangan beberapa data di iPhone saya 2 yang saya bilang di pledoi untuk dikembalikan, itu tidak bisa. Jadi saya tidak akan menyebut di mana data itu, data apa. Dan kalau memang nanti ada momentum yang benar-benar bikin saya, ini harus saya buka, akan saya kasih ke Mas. Secara garis besar tuh penerima 30 miliar itu peristiwanya tuh terkait apa sih Bang? Secara garis besar? Intinya kita sama-sama tahu lah, tidak usah lebih detail gitu aja kan, agak sensitif juga nih, nanti kasus ketiga, keempat, kelima ada lagi nih. Ya itu aja. Ada lagi udah. Itu aja. Ada pesan bang buat bang Saroni mungkin? Kenapa? Ada pesan buat bang Saroni?
Pesan saya buat Bang Ahmad Saroni, mudah-mudahan menjadi lebih bijak, tidak arogan, dan kalau memang tidak ada kesalahan, ya sudah gitu loh, tidak perlu membungkam. Kalau saya tidak akan pernah mengaku salah, karena apa yang saya lakukan menurut saya pribadi benar dan ada data dan fakta gitu aja. Terima kasih ya.